karena anak followers yang hebat buat kita gitu. Nah itu maka Quran anfusakum dulu gitu. Kenapa mereka sangat kejam begitu dan mereka mau mengejar kami? Ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi di acara Jabat Tangan Podcast. Ini adalah sebuah program yang akan membahas soal pendidikan, soal sosial, soal keluarga, dan macam-macam soal. Dan insya Allah kita akan selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa. Oke, sahabat semuanya, kita kehadiran tamu jauh nih. Tamu jauhnya kita tetangga nih sebenarnya. Dan luar biasanya apa? Saya itu tiap hari nih sering banget dengar beliau ini ngaji, anak-anaknya masih kecil-kecil ngaji, dan itu luar biasa. Dan bagaimana sih kita mau belajar sama beliau, dan siapakah beliau? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Arif dan Kakak Abbas. Kita jabat tangan dulu ya sesuai acara kita, Jabat Tangan Podcast. Oke, gimana kabar Kakak Abbas, Ustadz Arif? Gimana kabarnya? Alhamdulillah berkhair, walhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah, Allahu Akbar. Oke, Kak Abbas nih, awal nih, saya pengen denger, saya kangen ngajinya Kak Abbas ya. Iya. Pengen ngaji apa dulu nih? Surah Al-Baqarah. Oke deh, saya pengen denger. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyriki lamufaqqina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Oke, makasih Kak Abbas nih, suaranya merdu banget. Ngomong-ngomong Kak Abbas, nama lengkapnya siapa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama lengkap saya itu adalah Ahmad Kasifan Abbas, dan dipanggil Abbas. Mereka terserah mereka dipanggil aku siapa. Habis itu aku itu sekolah di sekolah SD Silaturahim Islamic School, dan di situ gurunya banyak. Gurunya banyak. Kelas berapa Kakak Abbas? Saya itu kelas 1 Sunan Ampel. Kelas 1 Sunan Ampel. Oke, makasih Kakak Abbas. Oke, Ustadz Arif. Ini seneng banget dia punya anak ganteng, pinter. Gimana sih caranya Ustadz Arif? Saya juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa diberikan anugerah dan kepercayaan oleh Allah punya anak-anak yang insya Allah soleh dan solehah, mohon doanya. Gini Mas, menjadi orang tua itu penuh dengan tantangan dan tidak mudah ya. Karena memang tidak ada sekolah khusus menjadi orang tua. Iya betul. Dan problematika anak-anak zaman sekarang begitu luar biasa tantangannya dibandingkan kita dulu gitu. Tapi pada dasarnya karena saya background keluarga besar saya adalah agamis, religius. Jadi dari keluarga besar orang tua itu memang dari kecil kami sudah berdampingan dengan pesantren gitu. Jadi ya mau tidak mau nasibnya Abbas, ruang lingkupnya adalah pesantren juga yang kita kenalkan gitu. Dan alhamdulillah dengan sendirinya sebenarnya kami tidak banyak mengajarkan, hanya memberi contoh. Itu konsep dan strategi kami sih. Tapi itu anak Abbas, adik-adiknya dari kecil-kecil udah pintar Al-Quran. Itu cara ngajarinnya gimana gitu? Ya memang ini tidak mudah ya, bahwa dulu kami diskusi sama istri. Jadi membangun komitmen bersama, membangun visi bahwa kita harus ciptakan keluarga yang islami gitu. Saya yakin bahwa anak-anak ini sebenarnya masih kertas kosong. Di hadis juga dijelaskan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, bahwa setiap anak yang lahir itu kondisinya dalam kondisi yang sangat bersih, putih, belum ada coretan apapun gitu.
Nah, bagaimana kita bisa mendesain kertas itu menjadi apa? Nah, itu tergantung misi dan visi dari kita sebagai orang tua gitu. Ini saya coba ngobrol sama istri karena bagi saya komunikasi dalam keluarga itu sangat penting, termasuk pembagian tugas supaya nanti tidak salah paham gitu. Nah, dari mulai kandungan memang beruntungnya Abbas ini, kami ini kan pasangan yang dulu mendapat keberkahan menikah di pesantren, Mas. Gitu. Jadi background yang sama ya. Pesantren. Jadi Abbas ini sebelum lahir sudah nyantri. Jadi kami menikah di pesantren, kemudian alhamdulillah cepat mendapat keturunan, kemudian hamil. Dalam kondisi hamil ini kita masih dalam belajar. Saya belajar, istri belajar di pesantren. Jadi setiap hari dia udah dengar Al-Quran, ngaji tafsir sama Habib. Saya juga ngaji bareng gitu. Karena ya memang dari mulai kandungan sudah dengar suasana pesantrenan gitu loh. Ngaji, belajar. Jadi apa namanya, punya cita-cita, punya anak, punya keluarga kayak gitu, sebenarnya cita-cita itu atau harapan itu sudah ada sebelum Ustadz Arif menikah ya? Atau gimana Ustadz? Atau mengalir sebenarnya. Karena kan anak kita bukan kita ya. Jadi saya pun mencoba untuk mengenal anak saya potensinya di mana gitu. Tapi karena mungkin suasana dalam keluarga saya sama istri membangun suasana keluargaan yang Islami, ya maka Abbas ini melihat dan mencontoh kehidupan keluarga yang saya bangun sama istri gitu. Mulai dari kami mengistimewakan kalau habis maghrib baca Quran bersama. Itu semenjak dalam kandungan kita begitu. Setelah subuh kita baca Quran bersama, nanti menyempatkan waktu. Dan istri saya 24 jam menyetel MP3 Quran di rumah itu. Kalau memang ya menurut penelitian bahwa anak yang kandungan yang usianya 4 bulan itu sudah bagus pendengarannya gitu kan. Maka kita coba dengarkan Al-Quran setiap hari, walaupun kita bercanda terus main mengerjakan apapun, itu suasana Quran tidak pernah lepas dari pendengaran. Itu juga berdampak ke Kak Abbas ya, biasanya lagi di restoran makan gitu sambil nunggu makanan dia ngaji murojaah nih. Ya kalau apa-apa murojaah. Ini kan terjadi pada saya sendiri ya, pada keluarga saya, bahwa memang pendengaran itu adalah faktor yang luar biasa pengaruhnya. Ya, apalagi pendengaran itu kalau positif ya luar biasa luar biasa manfaatnya gitu. Maka mumpung masih kecil, terutama buat ibu-ibu nih yang sedang putrinya atau sedang istrinya hamil atau lain sebagainya, tolong suasana Quran diciptakan di lingkungan. Jadi itu ya sahabat semua ya, jadi pesan buat kita semua nih, kalau mau membiasakan anak-anak kita nanti dekat dengan Al-Quran itu ya, mulai dari kandungan. Dari kandungan. Betul ya Ustaz ya. Ini Kakak Abbas cita-citanya jadi apa sih Kakak Abbas? Cita-citanya itu semua cita-cita. Semua cita-cita. Dan salah satunya pasti hafiz Quran juga ya. Cita-cita kamu apa? Oh banyak. Sebutkan aja apa. Sebutin dong. Jadi tentara, main bola, habis Quran, kecuali astronot. Nggak mau jadi astronot ya. Soalnya astronot tuh susah jalan gitu. Jadi pribadi gitu. Jadi koki. Kalau Kak Abbas, kalau di rumah yang ngajarin baca Quran, ngaji siapa? Tentu sih kalau ayah itu lagi berangkat kerja di asrama, aku itu ngaji sama bunda saya tuh di rumah. Dan dia bakal dikasih nilai. Oh gitu. Biasanya dapat nilai berapa? Kalau nggak hafal, dia dapat nilai 70. Kalau hafal? Dapat nilai 100. Yeay, keren. Jadi Ustadz Arif apa namanya? Oh iya, sahabat semuanya, kita kenalkan ya, Ustadz Arif ini adalah kepala asrama di sekolah SMP IT, SMA IT Insan Mandiri Cibubur Islamic Boarding School. Jadi beliau yang jadi kepala asrama. Jadi ya seperti ini kehidupan pribadi kepala asrama kita, luar biasa ya. Jadi bisa jadi percontohan buat kita semuanya. Dan insya Allah nih anak-anak yang di sini
bisa jadi dibimbing dengan cara-cara beliau insya Allah gitu. Kerjasama harus kita bangun ya. Kerjasama harus kita bangun gitu. Mungkin kalau pesan buat orang tua nih, kalau mungkin baru hamil, baru apa udah persiapan, tapi kalau yang sudah dewasa anaknya gitu gimana? Kalau saya tentunya semuanya adalah pertolongan dari Allah ya Mas. Bahwa kita tidak bisa lepas, jangan mentang-mentang anak saya hebat karena saya mengasuh dengan hebat, karena saya mendidik dengan luar biasa. Bagi saya tidak gitu. Semata-mata ini adalah pertolongan Allah gitu. Yang pertama kami lakukan adalah mohon pertolongan kepada Allah. Ya Allah, semoga kami bisa menjaga amanah ini dengan baik, kami bisa mewarnai ini dengan baik anak-anak kami ini. Ini pertama yang ingin saya bangun dengan istri, bahwa harus mohon perlindungan dan pertolongan Allah untuk mendidik anak. Karena seberapa kuat sih kita mengawasi anak, seberapa hebat kita mendidik anak kalau bukan karena pertolongan Allah. Itu pertama. Jadi memohon kepada Allah supaya kita diberikan kemudahan dalam mendidik. Itu satu. Kemudian yang kedua, di surat At-Tahrim juga disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Qu anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum naro, dan keluarga kamu dari api neraka. Jadi kita dulu. Ini yang perlu kita tanamkan ya, bahwa mendidik anak itu yang terpenting adalah mensolehkan kita. Nah itu yang sangat berat mungkin kita bagi orang tua. Ketika kita melakukan A, followers terbaik adalah anak kita gitu. Jadi cepat sekali kita bicara yang mungkin nggak sesuai, negatif lah, itu anak akan langsung memorisnya menangkap just. Nah ini cepat sekali, luar biasa. Maka tugas yang terberat kita sebenarnya mensolehkan diri kita. Jadi kita, istri kita ini bagaimana bisa menjadi teladan bagi anak-anak kita. Saya yakin bahwa ketika kita bisa mensolehkan diri, nggak perlu banyak bicara ke anak, karena anak followers yang hebat buat kita gitu. Nah itu maka Quran anfusakum dulu gitu. Ayo jaga diri kamu. Ini dari manajemen waktu di keluarga itu harus dibangun, mulai dari sholat, kemudian tahapan membaca Al-Quran, kemudian bicara sama istri. Ini sangat kami jaga gitu. Maka kalau Abbas ini keluar, kemudian masuk ke rumah, ada kosakata baru, saya tahu kosakata mana yang kita berikan sama kosakata yang dapat dari luar, saya tahu gitu. Karena memang kami berupaya sebisa mungkin untuk menjaga bicara yang baik. Jadi pasti saya sortir ngobrol gitu sama Abbas, wah ini dapat kosakata baru nih, dari mana? Mulai saya kritisi. Karena kadang saya sedih gini Mas, sudah kita bangun di rumah bagus, keluar baru berapa menit gitu ketemu dengan siapa ya, namanya orang bergaul anak-anak ya, dengan background di keluarga mereka yang berbeda-beda, masuk ke rumah dapat kosakata baru. Ini aduh ya Allah, dan ini melekat gitu loh, gak bisa hilang. Nah ini pintar-pintarnya kita sebagai orang tua untuk benar-benar menjaga itu gitu. Maka mungkin ini saya mengingatkan diri saya dan terutama kepada teman-teman yang untuk share di Jabat Tangan Podcast ini, paling penting adalah mensolehkan kita. Dengan cara apa? Komunikasi sama pasangan kita. Nah, jadi jangan hanya ngejar anak kita suruh soleh, ngejar untuk itu, tetapi dirinya sendiri belum ya gitu belum, ya. Ini kami bangun itu. Jadi berdua, bagaimana berdua ini bisa menjadi contoh yang terbaik buat anak-anak kita. Nah ketika itu sudah, jadi saya kadang memang membagi waktu. Oh saya harus sholat di masjid, saya sholat di rumah, karena ada anak-anak dan istri yang harus kita ajak sholat. Kemudian jadi kalau ada waktu, misalkan libur di asrama, saya sama Abbas saya suruh jadi imam. Nah, Abbas suruh jadi imam, baca surat-surat yang panjang gitu. Tapi saya mengajarkan, mencontohkan dulu. Jadi di sholat maghrib biasanya saya baca surat-surat panjang yang bukan di juz 30 gitu. Abbas nanti melihat, isyanya Abbas yang jadi imam, nanti saya koreksi gitu. Nah ini, dan itu dia jadi senang gitu, senang tiba-tiba saya imam aja ya gitu. Jadi memang tanggung jawab pendidikan pertama itu bukan sekolahan ya, bukan sekolahan, tapi keluarga. Jadi itu yang kadang-kadang kan ada orang yang ya udah deh anak saya masukin pesantren gitu, saya terima beres. Ya udah kan 24 jam anaknya di situ gitu kan. Kok tiba-tiba
ada kayak gini ya. Saya sudah 7 tahun ini mengelola sekolah ya, ikut sebagai tenaga pendidik lah di sekolah, di asrama di sekolah. Saya presentasi mas, anak-anak yang bisa diatur, anak-anak yang gampang untuk diarahkan. Ini lagi-lagi di keluarga, faktor keluarga sangat mendukung. Dan anak-anak yang problem itu ya saya urutkan keluarga. Rata-rata anak-anak yang banyak tantangannya di asrama atau di sekolah itu kembali lagi ke dari keluarga. Ada mungkin ada problem-problem di keluarga kayak gitu yang bisa menyebabkan gitu ya. Di keluarga, Jadi kita keluarga ini penting banget ya. penting lah. Dan masalahnya belum ada kurikulum khusus juga ya untuk gimana sih menjadi orang tua yang baik kayak gitu. Iya, saya ngobrol sama istri, kita susun tayangan-tayangan TV. Jadi kita punya flash disk mas ya, Iya. punya flash disk. Abbas itu ada jadwal nontonnya mas. Jadi istri beli, karena saya nggak sempet full time di keluarga, istri yang ngawal pendidikan anak-anak. Jadi kita ada schedule kurikulum keluarga, masih kurikulum untuk Abbas di rumah gitu. Dari mulai pengenalan akidah, kemudian sirah nabawi, kemudian sholawat, kemudian tadi Al-Quran, itu kita selalu TV kita nggak pernah acara TV. Jadi TV Acaranya kita itu udah kita setting dengan kurikulum pendidikan keluarga. Oke, Kak Abbas sebenarnya kalau di rumah ngapain aja sih? Kalau di rumah tuh biasanya tuh aku ada jadwal nonton. Nontonnya apa? Biasanya aku nonton kartun-kartun. Kartun kayak apa sih? Kartun kayak Upin Ipin sama SpongeBob gitu. Dan Kayak lain-lain SpongeBob dan gitu. kartunya tuh juga ada di flash sih banyak. Oh gitu. Nggak terhitung. Berarti kayak ada sholawatnya, ada nyanyi-nyanyi apa itu yang aneh? Iya dan ini baca. Sholawat atau fully kesukaannya dia, Oh iya. karena ingin membantu Palestina katanya. Gimana? Mau denger dong nyanyinya gimana? Iya. Atuna tufuli, atuna tufuli, atuna tufuli, atuna salam. Jina la'idkun bil'aidi mis'alkun ليش ما في عنا لا يا مولديني يا عالم أرضي مسروقة أرضي محروقة أرضي هري مسروعة سمعنا عن تيم تسأل الأيام ونشمة في الهلوي بيرفو في الحمام. Oke, makasih Kak Abbas, keren banget. Suaranya merdu juga ya. Oke. Selain style-style flash disk, kemudian tadi contohin juga ya gimana Konten-konten harus benar-benar kita atur dalam hiburan anak-anak itu. Jadi ya memang kita nggak bisa lepas semuanya, harus kontennya konten agama semua. Memang ada hak dia untuk menonton. Itu pun acara TV-nya saya pilih Upin Upin, karena kan di kartun Upin Upin Nusara. Upin Ipin ya? Apa? Upin Ipin ya? Upin Ipin. Kan Nusarara, ada ya. mendidiknya lah kalau yang di nggak kayak kartun lain. Kalau SpongeBob ini dia nyolong-nyolong. Nggak, soalnya kadang-kadang kan ketemu sama teman-temannya di luar. Kadang-kadang mungkin cerita juga tontonannya apa gitu-gitu kan ya. Kalau dulu masih intens nonton cerita-cerita Nabi, hampir semua Nabi dia hafal cerita para Nabi. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad hafal ya. Oke, berarti kita lain waktu kita pengen denger Abbas cerita tentang Nabi ya. Di Cerita-cerita Nabi ya. cerita-cerita Dia Nabi. cerita Nabi. Keren banget. Berapa Nabi mana yang kamu sukai di antara 25 itu? Semua nabi. Semua Nabi. Nabi. Cerita Nabi apa yang paling kamu suka? Semua nabi juga. Berarti hafal semua ya cerita Nabi ya. Satu nih sebelum ditutup nih, cerita Nabi apa yang pengen kamu share? Iya deh, coba satu. Jadi cerita nabi saya itu cerita Nabi Musa Nabi Musa. Gimana ceritanya Nabi Musa? yang membelah lautan. Nah, pada suatu hari Bani Israel
sedang duduk di antara batu di dekat pohon, lalu bertanya kepada Nabi Musa, Nabi Musa, kita ayo ke Mesir. Lalu Nabi Musa bilang, iya. Lalu mereka ke Mesir, lihat mereka ada pasukan Fir'aun gitu. Mereka panik gitu. Kalau mereka panik ya langsung bilang kepada Nabi Musa, wahai Musa, kita harus segera kabur dari sini karena Fir'aun nanti akan membunuh kita semua. Nabi Musa bilang, bersabarlah wahai kaumku. Dan Nabi Musa pun lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoanya agar Allah selamatkan Bani Israel dari serangan pasukan Fir'aun dan Fir'aun. Akhirnya mereka pada malam hari Bani Israel dan Nabi Musa pun berangkat, dan Nabi Musa yang jadi pemimpin paling depan. Jadi mereka tiba-tiba berhenti pagi-pagi. Kenapa? Mereka berhenti di seberang lautan. Di situ lautannya, dan mereka tuh nggak ada perahu sama sekali. Dengan sabar Nabi Musa melemparkan tongkat. melemparkan tongkatnya ke lautan, dan akhirnya lautannya itu bisa terbelah menjadi dua. Lautannya begini, jadi begini. Nah, habis itu ada jalan untuk menyeberang. Lalu mereka berjalan sampai akhir. Ternyata pasukan Fir'aun dan Fir'aun itu sudah sampai di tepi laut. Seakan Bani Israel sudah jalan di jalan itu. Habis itu pasukan Fir'aun itu ngomong ngeyel gitu. Nah, dia bilang, kenapa ada jalan? Padahal kan lautan ini kan nggak ada gini. Nah, habis itu ada lagi yang bilang, iya, kenapa ya ada begini-begini? Lalu mereka langsung lihat Bani Israel dari belakang. Itu dia Bani Israel, kejar. Tuh, langsung dia kejar. Dengan sabar mereka berjalan Bani Israel dengan tenang dan sabar. Akhirnya mereka sampai di seberangnya. Dan dia udah sampai di samping sini, di seberang. Ini Udah nyebrang laut ya. Ya. Terus Ya. Lalu mereka tuh pasukan Fir'aun sama Fir'aun dari sini. Dia di sini, Bani Israel dan Nabi Musa dari sini. Nabi Musa ke bukit sedikit tinggi, lalu itu dia tuh Fir'aun habis itu sama Allah itu dilautin lagi jadi laut biasa. Akhirnya Tenggelam. Fir'aunnya itu tenggelam. sebelum tenggelam, Fir'aun itu mengakui kesalahannya, tapi terlambat. Akhirnya dia pun mati dan wafat. Dan pasukannya, tapi Allah menyelamatkannya walaupun dia sudah wafat. Dan Bani Israel itu juga panik, kepanikan. Dan dia bertanya-tanya, wahai Musa, apakah Fir'aun dan teman-temannya benar-benar tenggelam di lautan ini? Habis itu ada yang lagi yang nanya, kenapa mereka sangat kejam begitu dan mereka mau mengejar kami? Ada yang bilang, biasakan mereka harus mati di laut, tidak mungkin mereka masih hidup. Bukankah begitu wahai Musa? Nabi Musa berkata, benar wahai kaumku, Fir'aun dan pasukannya tenggelam di lautan itu karena Allah mengazabnya. Kenapa? Karena dia itu sangat tidak beriman pada Allah. Tapi istrinya itu beriman. Tak, istrinya ditinggal. Dan istrinya sendiri deh. Dan setamat. Oke, Ada pelajaran keren. yang Apa kita tuh? ambil dari kisah ini adalah pertama, kita biasakan kita jangan kepanikan, bersabar saja. Kedua, kalau kita terus bersabar, kita akan mendapat nikmat lagi nih. Nah, Nikmat apa itu? ketiga, ya nikmat keselamatan atau kesejahteraan. Ketiga, kalau kalian selalu panik dan tidak sabar, dia akan tidak diselamatkan dan tidak diberi nikmat dan kesejahteraan. Oke, luar biasa. Terima kasih Kakak Abbas nih kisahnya. Dan besok kita akan ini lagi ya, dengar kisah-kisah dari Kakak Abbas terkait dengan Nabi dan Rasul kita. Dan sekarang baru Nabi Musa. Dan mungkin insya Allah lain waktu
kita cerita kisah-kisah Nabi yang lain. Oke, keren banget. Oke, terima kasih Kakak Abbas, terima kasih Ustadz Arif telah bergabung di acara Jabat Tangan Podcast pada hari ini, dan mudah-mudahan kita akan bertemu lagi di lain waktu. Terima kasih. Oke, sahabat semuanya, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton kita.